Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Nisa. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Nisa berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk belajar tentang matematika kelas 6. Kita akan belajar tentang bagian-bagian lingkaran. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Bagian-bagian lingkaran. Adik-adik perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Adakah benda-benda yang berbentuk bidang lingkaran atau lingkaran? Nah, coba sebutkan benda-benda apa saja yang berbentuk lingkaran. Contohnya di sini adalah ban roda pada sepeda dan jam dinding, uang logam, dan kancing. Nah, ini adalah benda-benda yang berbentuk lingkaran atau bidang lingkaran. Menurutmu, apa yang dimaksud dengan lingkaran adik-adik? Di sini, lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, ini adalah lingkarannya adik-adik. Kalian lihat, jaraknya itu sama terhadap titik yang ada di tengah ini. Maka bidang ini disebut dengan lingkaran. Sekarang kita masuk dalam bagian-bagian lingkaran. Jadi, lingkaran itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama, yang bagian dalam lingkaran adalah titik pusat. Nah, kamu perhatikan gambar ini adik-adik. Titik tertentu yang terletak tepat pada di tengah lingkaran adalah titik pusat. Nah, pada gambar ini, titik 0 ini merupakan titik pusat lingkaran. Jadi berada di tengah-tengah lingkaran namanya titik pusat. Lalu bagian yang kedua yaitu diameter. Perhatikan gambar berikut ya. Diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, titik pusatnya melalui angka 0 ini. Panjang diameter itu disimbolkan dengan huruf D. D kecil. Pada gambar di samping, A ke B adalah diameter lingkaran. Jadi, A ke B ini dinamakan diameter karena melalui titik pusat ya. Ini namanya diameter. Bagian lingkaran yang ketiga yaitu jari-jari. Perhatikan gambar berikut adik-adik. Nah, jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Panjang jari-jari ditulis R. Kalau diameter tadi D. Kalau jari-jari itu ditulis R kecil. Panjang jari-jari lingkaran adalah setengah dari panjang diameternya. Pada gambar di samping, 0 ke A itu jari-jari lingkaran, 0 ke B itu jari-jari lingkaran, 0 ke C juga jari-jari lingkaran. Ini termasuk jari-jari lingkaran. Jadi jari-jari lingkaran itu setengah dari diameter lingkaran. Berikutnya adalah busur. Nah, adik-adik perhatikan di sini. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Busur lingkaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu busur kecil dan busur besar. Nanti apa bedanya busur kecil dan busur besar nanti Kak Nisa akan jelaskan. Akan tetapi jika hanya disebut busur lingkaran, maka yang dimaksud adalah busur kecil. Pada gambar di samping, A ke B merupakan busur lingkaran. A ke B ini busur lingkaran. Bagian lingkaran yang kelima yaitu tali busur. Adik-adik perhatikan di sini, apa itu tali busur? Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung
dari lingkarannya. Adik-adik, busur ini kan dari A ke C. Sekarang tali busur ini garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Pada gambar di samping, garis lurus A ke C merupakan tali busur lingkaran. Selanjutnya ada juring. Ini adalah juring adik-adik gambarnya. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Nah, pada gambar di samping juring lingkaran itu ditunjukkan oleh daerah B0C. Ya, daerah yang dibatasi oleh jari-jari 0B, 0C dan busurnya adalah busur BC. Ya, itu ya adik-adik yang perlu kalian ketahui. Berikutnya ada tembereng. Tembereng ini adalah daerah yang dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ini busur, ini tali busur yang lurusnya. Nah, di dalamnya ini namanya tembereng. Nah, pada gambar di samping daerah yang berwarna biru yang dibatasi oleh busur AC dan tali busur AC, ini busurnya yang lengkung, tali busurnya yang lurus. Ini merupakan tembereng. Bagian lingkaran yang ke-8 adalah apotema. Apa itu apotema? Nah, apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran, dan garis tersebut harus tegak lurus dengan tali busur. Nah, pada gambar di samping, nol ini adalah titik pusatnya. A ke B yang garis lurus adalah tali busurnya, lalu ditarik ke atas ke arah titik pusat. Nah, ketemu titik pusat ini adalah 0 ke D, ini namanya apotema. Nah, sekarang bagaimana membedakan juring kecil dan juring besar serta tembereng kecil dan tembereng besar? Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ini yang kecil ini adalah juring kecil, ya, karena bentuknya kecil. Sedangkan yang besar ini yang berwarna putih disebut juring besar. Lalu tembereng kecil seperti apa? Nah, kalau tembereng kecil dan tembereng besar itu bedanya cuma ini. Kalau yang besar ini namanya tembereng besar, kalau yang kecil disebut tembereng kecil. Itu cara membedakan juring kecil dan tembereng besar dan tembereng kecil. Ini kalian harus paham ya, cara membedakannya. Demikian tadi pembahasan tentang bagian-bagian lingkaran. Semoga adik-adik paham ya apa yang Kak Nisa sampaikan, dan sampai jumpa di video pembelajaran Kak Nisa selanjutnya.